Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini kepada yang terhormat Presidium Kahmi, kepada yang terhormat Ketua HMI Cabang Tulung Agung, kepada yang terhormat Ketua Umum HMI Komisariat Insan Cita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Rizaki. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi Maperca, masa perkenalan calon anggota. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kanda Sulhan. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kanda Sulhan. Nama Sulhan Zuhdi, kelahiran Blitar 26 Juni 1996, Kabid P3A HMI Insan Cita, SMP Mambaus Sholihin Blitar, SMA Mambaus Sholihin Blitar, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pengalaman berorganisasi, pertama peneliti IJIR, kedua CO Divisi Intelektual Himpunan Mahasiswa Jurusan Akidah Filsafat Islam, Divisi Intelektual Dema Fuad, pengurus PKI Penuh SMP Mambaus Sholihin, lalu pendiri komunitas Madani. Oke, di sini temanya adalah sejarah Islam kontemporer. Periodisasinya adalah mulai dari 1998 sampai dengan 2020. Tentu dengan jangka waktu sebegitu lama itu banyak sekali yang namanya kejadian bersejarah. Mungkin salah satunya yang sampai saat ini masih ada adalah aksi 212 yang diadakan oleh FPI, Front Pembela Islam. Nah, sampai saat ini juga FPI itu masih eksistensinya masih ada, terus berkembang biak dan beranak pinak. Selain kejadian itu adalah kejadian di mana salah satu organisasi masyarakat bersama dengan aparat negara sweeping di kos-kosan atau tempat tinggal mahasiswa di Jogja untuk memastikan apakah mereka sudah sholat, apakah mereka sudah melakukan syariat agama Islam dengan benar. Mungkin bagaimana pendapat Kanda Sulhan? Oke, sudah dipersilahkan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa kepada seluruh peserta Maperca ya, masa perkenalan calon anggota. Selamat datang di kajian kita. Ini merupakan sesi terakhir ya dari rangkaian 5 kajian, 5 forum diskusi yang sudah kita selenggarakan. Pertama, kita kemarin bertemu dengan Pak Ainun Najib, meskipun secara virtual. Beliau menjelaskan tentang bagaimana relasi pasang surut hubungan antara Islam dan juga negara. Relasi itu pernah tegang, pernah kendur, pernah saling menyatu, pernah juga ada upaya-upaya untuk istilahnya mengislamkan Indonesia, mengislamkan negara. Dan juga di sesi kedua kita bertemu dengan Mas Rohim, Kanda Rohim dari Formatur Fasih, HMI Fasih, menjelaskan tentang bagaimana pembentukan Indonesia dan juga peran Islam di situ. Peran kelompok atau gerakan Islam di situ seperti Syarikat Islam, kemudian NU, Muhammadiyah. Nah, kemudian kita bergeser ke masa Orde Lama di mana kepemimpinan Soekarno mencoba untuk menyatukan antara kekuatan-kekuatan kebangsaan, yaitu ada nasionalis, kelompok nasionalis, kemudian ada kelompok agama dan juga kelompok komunis atau sosialis.
Nah, di situ terjadi yang namanya politik aliran. Ada yang namanya pertarungan ideologi. Ada bermacam-macam dinamika di masa itu, dan disitulah kemudian HMI berdiri di tahun 1947 karena adanya salah satunya karena organisasi mahasiswa itu belum mempunyai wadah, sehingga membutuhkan wadah, akhirnya HMI berdiri. Nah, tantangan kedua pada waktu itu adalah agresi militer yang dilakukan oleh Belanda dan juga para sekutunya, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu tergerak, terutama di kalangan Islam, untuk ikut serta melawan penjajahan. Nah, itu merupakan konteks sosial politik HMI berdiri di 1947. Nah, kemudian kita bergeser ke Orde Baru bersama Yunda Muna tadi sore, membahas soal bagaimana dinamika ketika Islam diperhadapkan dengan rezim otoritarian ya di masa Orde Baru, yaitu di masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung sekitar 32 tahun. Nah, di situ kita melihat bagaimana organisasi keislaman, gerakan-gerakan Islam itu direpresi oleh negara, sehingga NO didepolitisasi, berbagai kelompok partai yang awalnya itu luar biasa banyaknya cuma kemudian difusi menjadi hanya 3 partai politik. P3 yang bernafaskan Islam, kemudian PDI yang bernafaskan nasionalisme atau sekuler, dan juga partai-partai di luar partai Islam, dan juga masa yang di luar itu dilebur dalam golongan karya, partai Golkar, seperti itu. Nah, rezim otoritarian Orde Baru itu kemudian memperoleh tantangan arus demokratisasi, tokoh-tokoh demokrasi, pejuang demokrasi seperti Gus Dur, lalu ada Cak Nur, MH Ainun Najib, kemudian kita mengenal Kanda Malik Fajar, dan juga Utomo Danujaya, dan beberapa tokoh reformasi lainnya seperti Amin Rais dan lain sebagainya, mendorong berbagai civil society atau kelompok masyarakat madani dan juga kelompok mahasiswa untuk memperjuangkan yang namanya demokratisasi atau membuka keran demokrasi, dan juga membuka agar akhirnya tercetusnya reformasi ya, Mas. Jadi reformasi di tahun 98 itu membuka keran demokrasi, melahirkan berbagai kelompok yang awalnya itu direpresi, salah satunya berbagai gerakan Islam, itu menjadi bebas, menjadi bisa mengekspresikan bisa mengekspresikan keagamaannya, berbagai model keagamaan pasca reformasi itu bisa muncul di permukaan. Ketika dulu kita, mbah-mbah kita atau ibu-ibu kita itu dulu berjilbab, kita ambil contoh ya, jilbab itu merupakan sesuatu di masa Orde Baru itu larangan. Jadi sekolah-sekolah itu dilarang untuk mengenakan jilbab. Jadi zaman sebelum reformasi, orang menggunakan jilbab itu adalah satu bentuk perlawanan terhadap rezim yang mengekang kita. Nah, namun pasca reformasi, jilbab itu menjadi simbol keagamaan dan juga simbol kesalehan atau istilahnya islamisasi, dan juga itu bercampur dengan di masa pasca reformasi. Ada, kalau kita masuk nanti ke kajian sosial politik, atau itu akan ada yang namanya komodifikasi agama, atau istilahnya ada fenomena ketika agama dan juga pasar, atau dalam hal ini kapitalisme. Kalau teman-teman mungkin mahasiswa baru masih asing ya dengan istilah kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sebuah sistem di mana negara itu bukan dikendalikan oleh masyarakat, tapi segala sesuatu itu dikendalikan, atau yang menjadi
tolak ukur panglimanya adalah pasar atau ekonomi atau modal kapital seperti itu ya, sehingga berbagai bentuk kesalehan itu dibuat sedemikian rupa untuk laku. Kita kemudian mengenal yang namanya halal berbagai produk halal, sampai hijab, kosmetik itu halal istilahnya. Nah, itu merupakan buah dari reformasi, buah dari demokrasi liberal. Mungkin bisa di screen ya materi saya. Jadi apa yang terjadi pasca Islam apa yang terjadi dalam gerakan Islam pasca reformasi ketika di masa di masa Orde Baru kita melihat gerakan-gerakan Islam itu sebagai sebuah gerakan perlawanan. Namun pasca reformasi gerakan Islam atau simbol-simbol Islamisasi itu muncul dan berbaur dengan kalau saya boleh menyebutnya sebagai neokapitalisme atau bentuk-bentuk kapitalisme model baru. Nah, di situ antara kesalehan dan juga ekonomi itu tumpang tindih. Nah, kita tarik kemudian. Nah, ketika kemarin kita membicarakan tentang Orde Lama, kita tahu adanya politik aliran. Istilahnya ada santri, ada kelompok santri, ada kelompok abangan, ada kelompok priai atau kelompok nasionalis. Nah, pertarungan mereka antara santri, priai dan itu muncul di dalam perpolitikan di masa 1955. Pemilu pertama Indonesia yang disebut sebagai pemilu paling demokratis yang ada di Indonesia. Nah, di situ Partai Nasionalis menjadi jawaranya yaitu PNI. Kemudian disusul oleh partai berbasis agama yaitu Masyumi dan juga NU. Dan terakhir adalah Partai Berhaluan Komunis PKI. Nah, di masa pasca reformasi muncul kembali kebebasan. Nah, kebebasannya bentuknya seperti apa? Pasca reformasi kita melihat muncul banyak sekali partai. Di pemilu pertama pasca reformasi yaitu pemilu langsung tahun 2004 ada puluhan partai baru yang lahir. Nah, mereka itu menjadi salah satu bentuk bentuk kebebasan berpolitik di Indonesia. Jadi muncul partai-partai seperti PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia itu kembali eksis. Terus P3, ada PKB, kemudian ada Partai Berhaluan Islam Modernis seperti PAN, kemudian ada Partai Keadilan Sosial yang di 99 itu Partai Keadilan Sosial yang berhaluan yang mereka itu berasal dari kelompok-kelompok dakwahis atau kelompok-kelompok Islam PKS ya, kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok tarbiyah yang tadi Mbak Mona membahas soal itu. Nah, di situ terjadi yang saya sebut di situ Islam pasca reformasi mengalami demokratisasi liberal. Jadi partai-partai itu muncul sedemikian rupa karena adanya keran kebebasan itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, karena keran Islam itu dibuka keran demokrasi itu dibuka selebar-lebarnya, berbagai paham Islam transnasional yang saya sebut tadi di diskusi sebelumnya seperti kelompok-kelompok Salafi, Wahabi, HTI dan lain sebagainya itu muncul dan eksis. Sasaran mereka siapa? Anak-anak muda di perkotaan, anak-anak muda yang melek gadget, melek media. Kita bisa cek mungkin di media sosial akun-akun dakwah. Nah, di situ itu kita akan melihat meskipun mereka tidak menggunakan embel-embel Salafi, Wahabi ataupun apa, tapi secara ideologi itu sangat dekat sekali dengan kelompok-kelompok tersebut. Secara ideologi mereka merujuk pada Muhammad bin Abdul Wahab, Taqiyuddin An-Nabhani dan juga tokoh-tokoh Islam transnasional. Apa itu Islam transnasional? Mungkin teman-teman yang masih baru tidak mengenal. Jadi Islam transnasional itu adalah ajaran atau ideologi Islam yang
berasal dari transnasional, maksudnya lintas negara. Jadi seperti nanti kita bisa membicarakannya lebih jauh ya di forum-forum langsung ataupun di forum-forum Jadi ada arus seperti yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dengan Wahabi, Mesir dengan Ikhwanul Musliminnya, di Palestina ataupun negara-negara konflik di Timur Tengah dengan HTI dan lain sebagainya. Nah, itu kelompok-kelompok itu menemukan momentum, menemukan masanya ketika mereka itu direpresi di masa Orde Baru, mereka bebas atau istilahnya punya wadah ekspresi di masa pasca reformasi dan mereka mulai membajak demokrasi yang ada di Indonesia hari ini. Jadi kemudian kita mengenal peristiwa seperti gerakan 212, meskipun itu di istilahnya di salah satu yang paling menonjol itu adalah FPI, tapi juga ada kelompok-kelompok seperti HTI, kelompok-kelompok seperti Islam populis dalam Islam transnasional lain yang mereka itu berada di luar NU Muhammadiyah yang merupakan organisasi asli atau organisasi Islam yang berakar dari tradisi Indonesia itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi fenomena seperti 212 itu merupakan tadi pertanyaannya Mas Alvan ya, Dinda Alvan tadi, bahwa apa sebenarnya fenomena ini? Ini merupakan puncak dari gunung es, di mana ketika Orde Baru mereka itu hanya bisa berdakwah di kampus, berdakwah di lembaga-lembaga negara, karena pasca reformasi mereka itu bebas untuk mengekspresikan dirinya, sehingga itulah yang kemudian istilahnya menjadi sarana show off kemunculan mereka hari ini. Nah, itu salah satu yang penting ketika kita membicarakan Islam pasca reformasi. Ada kekuatan baru, kekuatan politik baru yang bukan merupakan akarnya itu bukan berasal dari Indonesia, tapi merupakan impor atau transnasional yang kemudian bercampur dengan Islam yang ada di lokal. Nah, ketika kita membaca misalnya di bukunya Reclef, Muhammadiyah itu merasa terancam dengan adanya kelompok-kelompok salafi, kelompok-kelompok dakwahis itu tadi, karena ketika ada gempa di Jogja, meluluh lantahkan berbagai masjid dan lembaga-lembaga itu kekurangan guru dan lain sebagainya. Mereka akhirnya membutuhkan impor atau mencari guru-guru yang berasal di luar dari kemuhammadian. Nah, berbagai organisasi ini seperti PKS dan lain sebagainya memberikan guru-guru dan kemudian merebut, bahasa kasarnya merebut masjid-masjid, lembaga, sekolah yang ada di basis-basis Muhammadiyah. Nah, inilah kemudian menciptakan ketegangan antara PKS dan juga Muhammadiyah, karena ini pun juga tidak lepas di NU ya. Di NU pun banyak masjid ataupun lembaga-lembaga itu yang disusupi, bahasa kasarnya, oleh Muhammadiyah, oleh PKS dan kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai Islam populis ataupun kelompok-kelompok Islam transnasional ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi-organisasi di keislaman kita yang bersifat lokal. Kemudian lahirlah istilahnya sebutan atau Islam radikal, Islam fundamentalis dan lain sebagainya. Itu merupakan buah dari reformasi tadi. Nah, jadi paham Islam transnasional menemukan momen atau momentum, menemukan masanya untuk bisa muncul ke permukaan. Nah, di sisi lain, Islam reformasi itu juga yang saya sebutkan tadi, mereka menyatu dengan identitas Islam itu menyatu dengan kapitalisasi atau karena di masa reformasi itu demokratisasi itu terjadi di sektor ekonomi juga, sehingga muncul yang namanya Islam populer. Nah, apa itu Islam populer? Ketika kita bisa melihatnya seperti fenomena hijrah fest, fenomena produk-produk halal. Jadi identitas Islam itu dipakai sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi. Nah, sehingga menciptakan seperti kalau dalam film kita bisa mencontohkan film seperti Ayat-Ayat Cinta.
Film-film itu kan mulai marak kan hari ini. Film-film yang menggunakan identitas Islam itu sebagai bahan jualannya. Nah itu masif terjadi pasca reformasi karena identitas Islam itu menjadi istilahnya barang yang sangat laris. Nah, kita bisa cek misal berapa juta follower tutorial hijab, berapa juta follower akun-akun seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk tantangan tersendiri bagi kelompok-kelompok Islam yang sudah stabil seperti NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian Nahdlatul Wathon, bahkan juga tantangan bagi organisasi kemahasiswaan seperti pergerakan mahasiswa maupun ikatan mahasiswa Muhammadiyah, kemudian himpunan mahasiswa Islam, itu menjadi tantangan bagi mereka karena muncul fenomena baru di mana organisasi-organisasi itu kalah dan tidak lagi dilirik, tapi lebih memilih pada kelompok-kelompok seperti organisasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim, kemudian ada kelompok-kelompok dakwah kampus. Nah, karena mereka menjelaskan agama dan juga dengan mudah, dengan gaya pop tadi yang saya bilang, dengan gaya populer. Selain itu juga menjelaskan Islam itu dengan fashion seperti artis-artis, ya, ustadz-ustadz yang hijrah di televisi dengan. Nah, itulah bentuk hari ini keadaan gerakan Islam di era pasca reformasi itu seperti itu, Mas Alvan, Dinda Alvan. Nah, selanjutnya soal Reclef menyebut di dalam bukunya Mengislamkan Jawa itu soal model masyarakat yang ada di Indonesia itu kian terislamkan. Nah, Reclef itu menyebut bahwa salah satu ciri masyarakat Islam di Indonesia itu adalah mistik sintesis. Jadi mereka itu menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan simbol-simbol pra-Islam untuk menjelaskan bagaimana Islam itu, seperti kita bisa ambil contoh masyarakat Jawa itu menggunakan pewayangan, menggunakan itu untuk dakwah Islam, menggunakan model-model spiritualitas Jawa, mistisisme Jawa, atau istilahnya klenik lah bahasanya itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena keislaman. Lah, pasca reformasi atau pasca Orde Baru, masyarakat kita itu semakin berislam secara formal, secara fikihnya itu lebih kuat ketimbang dimensi tasawufnya. Nah, itu menurut Reclef, dia menyebut bahwa masyarakat kita itu semakin terislamkan. Jadi secara rohani itu kosong, tapi secara fisik itu semakin muncul kegairahan untuk menampilkan identitas keislaman. Seperti itu, Mas Alvan. Nah, itu kalau menurut saya menurut Reclef itu seperti itu. Ada islamisasi tahap lanjut. Jadi pasca bentuk ketika kita balik ya jauh ke masanya Sultan Agung, itu bentuknya Islam mistik sinkretis, Reclef menyebutnya. Jadi Sultan Agung itu menyebarkan Islam itu dengan gaya Jawanya, dengan kebudaya Jawa. Tapi hari ini kita semakin mendekati budaya Arabisasi kalau kita mengikuti istilahnya Gus Dur. Jadi kita itu semakin menggunakan budaya-budaya Arab yang belum tentu itu Islam. Seperti itu. Dan itu merupakan bentuk dari eksperimen kebebasan kedua. Nah, lanjut di slide saya yang keempat, soal santri dan abangan 4.0. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini, ada istilah beberapa antropolog Indonesia hari ini menerbitkan sebuah tulisan di jurnal di ISEAS di Singapura soal ada kelompok, kalau dulu GET itu santri itu ya kelompok tradisional sama kelompok modernis, maksudnya Muhammadiyah dan NU. Tapi hari ini ada santri model baru. Siapa itu santri model baru? Ya itu tadi yang saya sebut, kelompok-kelompok atau
mereka yang pop tadi, yang menggunakan media sosial, berdakwah, mendapat paham-paham transnasional. Mereka nggak mondok tapi menampilkan kesalehan di Facebook, di YouTube, di TikTok, berdakwah seperti itu, dan lain sebagainya. Kita bisa ambil contoh lah seperti Ustadz Hanan Ataki, Ustadz banyak sekali lah Ustadz di YouTube itu. Saya nggak begitu. Ada salah satu buku bagus itu. Saya cantumkan di situ, judulnya Ustadz Salep, tulisannya Greg Ville dan juga Sally White. Di situ dia ini tulisan agak lama. Di situ dia menunjukkan Gim, kemudian Ustadz Solmed, Ustadz UJ, kemudian yang mereka itu tidak dalam bahasa, kalau kita di dalam bahasa pesantren itu secara secara otoritas keilmuan itu sebenarnya diragukan, tapi mereka mampu mengemas agama. Seperti Ustadz Hakim misalnya, dia membuat namanya manajemen kalbu, yaitu semacam menjelaskan agama dan lain sebagainya dengan bahasa motivasi, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam seperti itu. Kemudian UJ yang dengan personanya seperti anak motor dan lain sebagainya, terus ada dan lain sebagainya lah, Ustaz Yusuf Mansur dan sebagainya. Kalau kita menggunakan ukuran kiai pesantren, mereka mungkin belum layak untuk disebut sebagai. Tapi kan ini kita menggunakan ukuran masyarakat awam, karena ukurannya itu like, subscribe, seperti itu, sehingga mereka itu layak untuk kemudian disebut sebagai tokoh. Nah, ukurannya otoritas kiai pesantren mungkin mereka secara keilmuan belum layak. Tapi inilah kemudian yang disebut oleh Najib Burhani, yang disebut oleh Yanwar Pribadi, oleh intelektual muda kita itu sebagai new santri atau santri baru. Jadi ada pergeseran itu tadi. Jadi bukan pada seberapa banyak kitab yang dia baca, seberapa besar pondok yang dia asuh, tapi untuk menyebut seorang santri itu seberapa banyak like dan komen subscribe-nya dia itu. Seperti itu. Seberapa besar pemirsanya di televisi untuk kita melihat otoritasnya. Semakin besar like-nya berarti dia semakin dianggap semakin otoritatif, semakin punya pengaruh besar untuk membicarakan agama. Seperti itu. Nah, itu merupakan hasil dari saya menyebutnya sebagai hegemoni kebudayaan populer dan juga akibat dari digitalisasi agama. Jadi agama yang semakin terdigitalisasi. Mungkin di NU mulai muncul lah seperti Ustadz Gus Miftah, mulai ada Gus Muafik. Di Muhammadiyah itu ada beberapa tokohnya juga yang mulai merambah. Kalau di website itu ada IB Times atau Islam Berkemajuan Times. Di NU itu ada Alif ID, ada Islami.co yang mulai ikut merambah ke dunia digital. Nah, tapi kelompok-kelompok ini tadi sudah duluan, seperti ada Ar-Rahmah, VOI Islam, model-model kayak nahimungkar.com yang sudah lebih dahulu maksudnya lebih dahulu populer di masyarakat dan menjadi sumber rujukan keagamaan. Nah, ini yang saya sebut sebagai santri 4.0, kelompok santri 4.0. Nah, kemudian itu ternyata tidak cuma terjadi di kalangan santri, di kalangan muslim abangan atau muslim sinkretis itu juga mulai merambah ke hal tersebut. Maksudnya apa? Kita bisa melihat berbagai kelompok-kelompok di bukunya di bukunya Reflect itu kita bisa melihat bagaimana mereka kelompok-kelompok ini juga bekerja sama. Semisal kita bisa lihat di Kediri, tradisi-tradisi itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Nah, sehingga pemerintah kabupaten memberikan suntikan dana besar terhadap kelompok jaranan, kelompok wayang, dan kelompok-kelompok tradisi yang lain. Nah, itu dihidupkan karena apa? Karena itu bisa menarik istilahnya pengunjung dan pariwisata. Mereka itu menggunakan platform digitalisasi juga untuk mengembangkan kebudayaannya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana jaranan itu enggak cuma satu model, tapi ada beragam
kita bisa melihat berbagai pertunjukan itu lewat platform wayang itu bisa didelok ning YouTube semalam suntuk dan lain sebagainya. Lah ini menjadi upaya kelompok abangan atau kelompok tradisi mistik sintesis ini tadi untuk juga ikut tidak mau kalah. Maksudnya juga berkembang secara akibat digitalisasi ini tadi. Apalagi platform negara kita yang mengagung-agungkan seperti pariwisata itu kan semakin budayanya unik, itu kan semakin bisa muncul seperti di Bali, kemudian di pesisir selatan itu juga mulai kayak di Jogja itu ya cerita-cerita soal Nyi Roro Kidul, ketika teman bisa lihat kayak di channel-channel seperti lali aku jenenge. Ada Sarah Wijayanto, terus ada banyak saya lupa. Jadi mereka itu datang ke tempat-tempat yang dianggap sakral dan viewersnya itu jutaan. Nah, fenomena seperti demit-demit youtuber yang nyari hantu dan lain sebagainya kan juga berkaitan erat dengan pandangan-pandangan. Jadi kita itu sebenarnya belum meninggalkan sinkretisme itu tadi, pemahaman Islam mistik sinkretis, percaya pada roh-roh dan lain sebagainya. Buktinya di YouTube itu yang udah trending ya youtuber yang suka nonton hantu seperti itu cepet jutaan dan sebagainya lah. Ini merupakan kontestasi. Riklef menyebutnya eksperimen kebebasan kedua, atau Indonesia itu sedang mengalami arus kebebasan. Nah ini akhirnya ada pertarungan antara yang kelompok fundamentalis Islam dan juga kelompok tradisi ini tadi, kebudayaan tadi. Lah ini saling berkontestasi. Nah, mungkin hari ini ketika kita melihat di perpolitikan, PDI sebagai representasi kelompok abangan itu masih menang. Nah, tapi apakah ini nanti terus akan seperti itu, kita juga nggak tahu, karena arus fundamentalis atau arus masyarakat Islam transnasional itu juga mulai melejit dengan adanya salah satunya fenomena 212 itu. Nah, ini masih menjadi karena kita belum lepas ya. Kita masih berada dalam kondisi itu, jadi kita belum tahu bagaimana nanti. Coba mungkin kita bisa merefleksikannya 10-20 tahun ke depan. Nah, mungkin ini tugasnya Mas Alvan nanti untuk mencatat bagaimana Islam pasca reformasi itu seperti apa. Apakah nanti akan ada hal yang lain. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan juga HMI. Bagaimana kita menangkap arus ini. Ada dua kelompok besar, santri abangan 4.0 ini tadi. Seperti apa? Bagaimana kita mencari titik tengah ataupun mencari solusi dari keadaan kebangsaan yang seperti ini. Mungkin cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Monggo closing statement dari Kanda Sulhan. Oke. Karena saya tadi sudah bicara panjang lebar ya, sudah hampir 1 jam. Kalau menurut saya ya hari ini banyak sekali tantangan-tantangan baru ya di era kontemporer, misal perkembangan media sosial, perkembangan terorisme, radikalisme, terus kemudian soal permasalahan lingkungan, permasalahan perempuan, isu gender dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan upaya dan para mahasiswa di lingkungan PTKIN seperti kita ini menjadi punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab sosial untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Maka salah satunya dengan ber-HMI, dengan salah satunya kita berhimpun, mencoba untuk belajar mengembangkan kapasitas diri untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan di era kita. Jadi ya kita itu hidup ya untuk diri kita dan juga untuk masyarakat kita, untuk tatanan masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terima kasih atas closing statement-nya. Kita rasa cukup ya untuk diskusi hari ini. Saya Muhammad Alvan Rizaki sebagai moderator mewakili panitia dan kru yang bertugas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Bahagia HM